Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Umi Kholisoh SPDI, guru Min 1 Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Sabtu 26 Agustus tahun 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023 yang mengambil materi Surah Al-Fil kelas 2 semester 1. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Silakan disiapkan dulu Mas Arif ya. Jaman. Ikraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Ma'at. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Iya, terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, yaitu Al-Quran Hadis, tak absen terlebih dahulu ya. Mas Ahmad Mirza. Sakit. Adha Alifa. Ain Arshila. Annasha. Mbak Annasha. Aqila Nada Humairo. Ulul Azmi. Ada?
Terima kasih. Nah, sekarang silakan kalian keluarkan, dibuka buku Al-Qur'an hadisnya. Yuk, buku paket. Buku paket nggih, Al-Qur'an hadis halaman 41. Halaman 41. Sudah ketemu? Iya, mengenai surah Al-Fil. Kalau kemarin sudah mengenai bacaan gunnah, yang pertama yaitu huruf hijaiyah, kemudian yang kedua adalah gunnah, sekarang adalah surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Sudah hafal semua? Coba dibaca bareng-bareng semuanya. Kalau bukunya lama, kalau yang buku baru halaman 35. Buku baru halaman 35. Sudah ketemu nggih? Iya, tadi sudah dibaca bareng-bareng mengenai surah Al-Fil. Siapa yang tahu arti dari Al-Fil itu apa? Artinya? Iya, pasukan bergajah. Iya, pasukan bergajah ini adalah menceritakan tentang seorang raja yang bernama Raja Abrahah atau Abrahah. Pernah mendengar kisah dari Raja Abrahah? Pernah. Iya, Raja Abrahah akan menghancurkan apa? Ka'bah. Menggunakan apa di situ? Gajah. Nah, ya, surah Al-Fil ini adalah menceritakan kisah dari Raja Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah. Surah Al-Fil ini mempunyai ayat yang jumlahnya ada berapa di situ? 5. Sekarang Bu Guru akan membagi kelompok karena ini barisnya ada 4, akan Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok akan maju semuanya bareng di depan membaca surah Al-Fil. Yang pertama maju nanti dari kelompok 1 nggih. Kelompok 1 dari sebelah paling utara, kelompok 1. Kemudian sini kelompok 2. Kemudian sini kelompok 3. Terus yang terakhir sini kelompok 4. Nanti urut setiap kelompok maju ke depan untuk membaca surah Al-Fil. Faham ya? Faham ya? Satu baris ini maju membaca surah Al-Fil. Ayo maju, silakan maju. Ayo Nduk Cahayu. Ayo Nada maju. Berdiri. Baca surah Al-Fil, ta'awudz dulu. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil.
maju. Nah, kita selanjutnya yaitu menyaksikan, melihat video tentang surah Al-Fil, kisah tentang Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Tetapi Raja Abraha dihancurkan oleh siapa? Seorang seekor. Berapa ekor burungnya? 5.000. Ya, jumlahnya tidak terhitung. Dan burung itu membawa apa? Membawa batu yang diambil dari neraka. Setelah dilemparkan, semua pasukan bergajah itu hancur dan mati. Nah, silakan sekarang perhatikan, melihat videonya tentang Raja Abraha. Nah, ya. Untuk mengetahui kisahnya, coba kalian perhatikan nggih, mengenai video dari surah Al-Fil. Ya, coba perhatikan, ini video mengenai pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abraha yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abraha memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu. Kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abraha bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abraha melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abraha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu.
Wahai Abraha, apa tujuan Tuhan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku sana. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuhan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abrahah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abrahah dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abrahah, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abrahah ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Assalamualaikum. Kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Dah ya, ini mengenai apa tadi? Mengenai kisah dari Raja Abrahah. Apa yang kalian tangkap dari video tadi? Yaitu surah Al-Fil yang menceritakan tentang Raja Abrahah. Kenapa kok Raja Abrahah menyerang Ka'bah? Karena merasa iri. Dia merasa iri, Raja Abrahah iri kepada Ka'bah yang mana setiap hari itu kota Mekah, Ka'bah itu selalu dikunjungi oleh orang banyak. Sedangkan Raja Abrahah sudah membangun sebuah apa tadi? Gereja yang bagus dan megah, ternyata tidak ada yang mau datang ke sana. Akhirnya Raja Abrahah mempunyai inisiatif atau mempunyai pikiran,
Karena dia merasa iri, akhirnya ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, dari pelajaran ini apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, tidak boleh mempunyai sifat iri. Dan siapapun yang akan menghancurkan atau siapapun yang melawan Allah, maka dia akan hancur. Nah, selanjutnya ini kalian mengerjakan tugas. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke bu guru satu-satu nggih. Nanti dikasih nama dan nomor absen kalian. Yuk silakan baca basmalah dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Itu mas bukan 5 mas. 107. Kan di sini ada kan mas? Ada rajanya tapi ini nama rajanya.
ada. Nah, yang bawah sini. Udah kasih buku banget gak apa-apa. Seperti siapa keluar? Tebak nada. Jangan dulu ya. Apa ya? Oh yang sudah buat sini. Ya kamu kerja siapa? Salah kamu. Nah, terima kasih sudah mengerjakan semuanya. Untuk hari ini, alhamdulillah kita sudah belajar mengenai apa tadi? Surah Al-Fil. Senang nggak kalian tadi melihat videonya? Nah, berarti besok lagi mau ya? Nanti ganti materi selanjutnya tentang surah Al-Humazah. Nah, dari surah Al-Fil ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama adalah tidak boleh menjadi orang yang iri atau dengki. Yang kedua, sombong ya. Yang kedua, kita tidak boleh melawan atau ingin menghancurkan apa yang dimiliki oleh Allah. Siapapun orangnya maka dia akan hancur. Nah, untuk minggu yang akan datang, nanti kalian di rumah nanti mengerjakan tugas mengerjakan tugas di halaman 44 dan 45. Halaman 44 dan 45 nanti tugasnya di rumah. Kalian belajar dengan orang tua. Untuk minggu depan kalian ulangan atau penilaian harian. Penilaian harian halaman tentang surah Al-Fil. Nah, terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran kali ini ya. Sampai sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.